Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadabbur Ramadan Institut Agama Islam Hasanuddin Pare. Sobat sekalian kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji salah satu kitab kuning yang cukup terkenal di pondok pesantren di Indonesia, yaitu kitab Hatim Mu'in, salah satu kitab yang cukup terkenal dan menjadi pelajaran wajib bagi santri-santri tingkat menengah sampai tingkatan atas. Pada kesempatan ini akan kami sampaikan tentang kesunahan-kesunahan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ada dua hal secara pokoknya, yaitu pertama kesunahan yang khusus saat kita menjalani puasa saja, terutama di bulan Ramadan, misalnya adalah kesunahan untuk berbuka puasa dan segerakan berbuka puasa dengan makan kurma dan lain sebagainya, kesunahan untuk melaksanakan tasahur atau makan sahur, dan juga kesunahan yang lainnya. Tapi yang kita bahas di kali ini adalah kesunahan yang sebenarnya bisa dilakukan di selain bulan Ramadan. Hanya saja kesunahan ini sangat dianjurkan dilaksanakan di bulan Ramadan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafanallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah ma'takid bi Ramadan wa ashrul akhir akad iktsaru shadaqatin wa tawsi'atun ala iyal wa ihsanun ala al-aqarib wal jiran wal ittiba wa ifattiru as-shaimin ay wasyahum in qadru illa fa'alana wi syurbatin. Disunahkan secara sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini, apalagi di 10 hari hari terakhir, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini sangat-sangat dianjurkan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah iktsaru shadaqah, memperbanyak sedekah. Secara umum kesunahan sedekah kita tahu dari ayat Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad menjelaskan tentang kesunahan, tentang anjuran untuk bersedekah. Tetapi di bulan Ramadan ada anjuran yang sangat khusus lagi. Ada satu hadis Nabi Muhammad menjelaskan bahwa dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qila ya Rasulullah, ay shadaqah afdal? Qala shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang pertama yang bagaimana Rasulullah? Nabi Muhammad menjelaskan sedekah di bulan Ramadan. Jadi ada keutamaan tersendiri di bulan Ramadan. Di samping hal itu, saat umumnya kenapa di bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk berbanyak amal kebaikan? Karena dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa satu amalan di bulan Ramadan ini setara dengan 70 amalan di selain bulan Ramadan. Satu amalan dilipat gandakan 70 pahalanya sebagaimana di selain bulan Ramadan. Sehingga sangat dianjurkan sekali untuk memperbanyak amal kebaikan di bulan Ramadan. Jelaskan tadi bahwa asyrul akhir akatu, 10 hari yang terakhir sangat dianjurkan. Kenapa? Karena di 10 hari yang terakhir ini menurut mayoritas ulama Madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa disitulah turunnya malam Qadar atau Lailatul Qadar, yang mana kita tahu Allah menjelaskan dalam surat Al-Qadarnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar ini lebih baik daripada malam 1000 bulan. Dan satu amalan di malam Qadar itu lebih utama daripada amalan selama 1000 bulan. 1000 bulan berarti ada 30 malam kali 1000 bulan, 30.000 malam. Satu malam lebih baik daripada 30.000 malam yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Sehingga sangat dianjurkan berbanyak amal kebaikan di bulan Ramadan, khususnya apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dijelaskan tadi bahwa yang pertama adalah memperbanyak sedekah. Kemudian watausiatun ala iyal, memperluas, melonggarkan uang belanja bagi keluarga kita yang biasanya dalam hari-hari biasa di luar bulan Ramadan satu hari cukup 50.000 kita kasih kepada istri kita kasih lebih di bulan Ramadan, kita kasih lebih 70.000 atau lebih dari itu. Yang biasanya satu hari cukup 100.000 misalnya, bisa kita kasih lebih 120.000 atau 150.000 khusus untuk di bulan Ramadan. Selanjutnya adalah wa ihsanun atau ihsanin pun juga boleh. Wa ihsanun alal aqarib wal jiran, dan berbuat baik kepada kerabat juga kepada tetangga. Alasan semua ini adalah li'tiba, karena mengikuti tindak laku Nabi Muhammad. Secara qauliyah Nabi Muhammad sudah menyampaikan tadi, salah satunya tentang sedekah. Secara fi'liyah
Nabi Muhammad dalam hadis jelaskan bahwa innahu sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nasi bil khair. Nabi Muhammad adalah salah satu di antara orang yang sangat dermawan sekali. Wa ajwadu ma wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan paling dermawannya beliau adalah ketika di bulan Ramadan. Nabi Muhammad adalah manusia yang sangat dermawan, dan kedermawan beliau akan sangat-sangat dermawan sekali ketika beliau di bulan Ramadan. Wa ayfatira as-shaimina ayyashyahum in qadra wa illa falana wisrubatin. Di samping bersedekah, di samping berbuat baik kepada kerabat dan juga tetangga, di samping berlonggarkan uang belanja kepada keluarga, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak ayyashyahum, memperbanyak memberi takjil, memberi makanan untuk berbuka bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Kita sendiri berpuasa, kita juga memberi orang-orang yang berpuasa lain untuk memakan makanan untuk berbuka puasa. Alhamdulillah, di daerah kita, daerah Pare, banyak kita lihat di perempatan, di depan Polres juga ada. Sehingga di bulan Ramadan ada pembagian takjil, itu memang anjuran yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersabda, man fattara shaiman falahu mislu ajrihi wa la yunqasu min ajri shaimi syai'un. Barang siapa yang memberi makan untuk berbuka orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang sedang berpuasa tersebut. Dan pahala bagi orang yang puasa tidak berkurang sedikit pun. Kalau kita puasa, kita mampu memberi takjil kepada 10 yang sedang puasa, maka kita dapat 1 pahala puasa kita, dan juga 10 pahala orang-orang yang kita beri takjil tersebut. Mari semampu kita. Kalau tidak mampu memberi makan yang bisa memuaskan, yang bisa mengenyangkan mereka untuk berbuka, dia cukup dengan memberi minuman saja. Sebungkus cola, sebungkus es teh, atau mungkin yang lainnya, atau mungkin segelas minuman air mineral, ya semampu kita. Wa iksaru tilawatil Quran. Di samping itu adalah kita disunahkan untuk berbanyak membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan di mana ayat pertama akan turun di bulan Ramadan, baik secara inzal maupun secara tanzilnya. Secara inzalnya adalah Allah menurunkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah, pada Lailatul Qadar, yang mana menurut mayoritas ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan berdasarkan hadis-hadis Nabi yang banyak yang sahih. Kemudian selanjutnya adalah turunnya Al-Quran yang secara tanzil, yaitu dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad, itu pun turun pada malam 17 Ramadan di Gua Hira. Berarti bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, bulan di mana turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dijelaskan sehingga sangat dianjurkan sekali untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Sayyidina Ali menjelaskan bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran, sebarang siapa, ya Nabi Muhammad SAW menjelaskan, man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanatun wal hasanah bi asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dicatat baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dicatat pahalanya adalah 10 kebaikan, sehingga 1 huruf mendapatkan 10 pahala kebaikan. Sementara dalam Al-Quran ada lebih dari 320.000 huruf yang ada dalam Al-Quran, sehingga kalau kita bisa khatam Al-Quran, berarti ada 3.200.000 kebaikan lebih yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran tersebut. Dijelaskan di sana fi ghairi nahwil hasi, al-has atau al-hus idhamil ha wa fathiyah, di selain tempat-tempat yang kotor yang diyakini najisnya. Kalau di tempat-tempat itu, maka makruh, kita tidak dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Di WC atau di toilet atau di kandang, misalnya kandang hewan, kita tidak dianjurkan. Ya selain itu tempat-tempat yang lain masih banyak. Walau nahwat tarik, walaupun di jalanan, sambil jalan kaki maupun naik sepeda motor atau naik mobil, sambil kita membaca Al-Quran, tetap dianjurkan. Wa amdul awqat li qira'ah minan nahar ba'da subhi wa minal laili fis sahar fa bainal isa'aini wa qira'atul laili aula. Bahwa waktu yang mulia yang paling utama untuk membaca Al-Quran ketika di siang hari, maka setelah salat subuh. Ketika malam hari,
maka di waktu sahar, yaitu separuh malam yang terakhir, kemudian setelah maghrib sampai waktu isya, ini adalah waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Waktu ini adalah waktu selain ketika sholat. Karena yang paling utama, yang paling banyak bahannya adalah kita membaca Al-Quran saat kita melaksanakan sholat. Setelah membaca Fatihah, kita membaca Al-Quran. Itu adalah waktu-waktu utama yang dianjurkan untuk membaca Al-Quran, yang pahalanya paling besar sendiri. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, demikianlah tadi kajian kita Fathul Mu'in. Semoga kita bisa mengambil intisarinya, bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Syekh dalam memberi kitab tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pada Ramadan Institut Agama Islam Masjidil Farid dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.